mengatakan engkau ibadah, menyembahnya, berubudiyah kepadanya seakan-akan engkau melihatnya. Tapi mungkinkah kita melihatnya? Yang ada dialah yang melihat kita. Yaraka, ya, hina takum, dialah sebenarnya melihat engkau ketika engkau berdiri. Maka di saat itu lenyaplah pandang hamba dalam pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiadalah memandang kecuali Dia. Jika fikih merasa dipandang zahir kita, sedangkan iman merasa memandang dengan akal kita, sedangkan ihsan merasa memandang dengan ruh, dari kolbu masuk ke dalam ruh. Apa arti ihsan? Nabi terjemahkan ihsan bukan secara harfiah. Ihsan secara harfiah, ahsana yuhsinu ihsana, artinya membaguskan sesuatu. Tapi Nabi tidak terjemahkan itu. Nabi menerjemahkan secara maknawi. Inilah dasar ilmu istilahi. Jadi kalau menerjemah sesuatu tidak boleh terjemah makna harfiah, harus terjemah istilah. Salat secara harfiah berarti doa. Apakah orang berdoa sudah salat? Belum. Belum ya? Benar. Selamat dari liberal, ya. Nabi mengatakan anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan memandangnya. Sedangkan di Quran dikatakan la tudrikul absar, tidak ada pandangan yang dapat mencakupnya. Sekarang Rasulullah mengatakan engkau ibadah seakan memandangnya. Ternyata ada kata kunci, ka'annaka tara, seakan engkau memandangnya. Rasanya kita yang pandang, sebenarnya dialah yang memandang. Siapa yang sanggup memandang Allah? Mataharinya pun kita tidak sanggup lihat, apalagi yang menciptakan matahari. Rasulullah tidak sanggup dilihat oleh Abu Bakar, apalagi Abu Bakar memandang Rabbu Rasulullah, Tuhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira Nabi Muhammad itu ketika Mi'raj terus pandang-pandang dengan Allah, bukan begitu. Dalam hadis yang sahih Rasulullah ketika naik ke Arsy itu sujud kharra sajidah. Beliau tersungkur bersujud di puncak Arsy. Itulah liqa' ma Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saat sujud, kita sedang sujud dalam arasnya qalbu. Qalbu itu adalah singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan engkau ibadah, menyembahnya, berubudiyah kepadanya seakan-akan engkau melihatnya. Tapi mungkinkah kita melihatnya? Yang ada dialah yang melihat kita. Yaraka, ya, hina takum, dialah sebenarnya yang melihat engkau ketika engkau berdiri. Maka di saat itu lenyaplah pandang hamba dalam pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiadalah memandang kecuali Dia. Fa in lam takun tarah, jika engkau tidak hamba, fa in tarah, yakin. Abu Hurairah juga riwayatkan hadis yang sama. Dia riwayatkan dengan kalam yang lebih umum. Apa kata beliau? Anta'amal ka'annaka tarah. Engkau bekerja akan engkau melihatnya. Ini cocok untuk para pegawai, para pedagang, orang-orang yang bekerja, baik kerja dunia atau kerja agama. Engkau bekerja anta'amala ka'annaka tara. Engkau bekerja seakan melihatnya. Jika tidak, maka merasa dilihatnya.
Jika seseorang merasa dilihat, diperhatikan lewat CCTV, mungkinkah dia bermain-main dalam bekerja? Jika seseorang merasa diperhatikan dalam sholatnya, mungkinkah kolbunya iltifat, berpaling pada selain Allah? Allah memandang bukan zahir. Ketika kita sholat, Allah tidak pandang rida kita ini. Allah tidak pandang kopiah kita. Allah tidak pandang gamis sarung kita. Yang dipandang adalah qalbu. Yanzuru ila qulubikum. Inilah yang disebut muraqabah. Merasa intai mengintai dengan Allah. Pernahkah jatuh cinta? Pernah jatuh cinta? Atau jatuh cinta lagi? Kambuh katanya Pak Kiai. Puber yang terlambat. Kalau kita dulu waktu sekolah atau waktu masih muda jatuh cinta dengan orang yang di sudut sana, maka kita pandang memandang dengannya. Tapi kalau beradu mata, mata kita tidak sanggup melihatnya, jantung terasa mau copot. Benar, dada berdesir, langit kayaknya mau runtuh. Padahal yang runtuh itu jenggot kita, Pak. Kita yang miler. Akhirnya, sebelum masuk kelas, sebelum datang ke tempat itu, kita rapikan baju, kita rapikan muka, kita perbaiki tutup kepala. Padahal muka yang diusap tidak pernah bertambah gagah, tidak pernah bertambah cantik. Tapi itu cara untuk membangun kepercayaan diri. Rambut digini-giniin, Pak. Padahal itu tidak pernah merubah cantik. Jilbabnya. Padahal itu tidak pernah menambah kecantikan. Tapi itu cara gimmick supaya muncul rasa percaya diri. Merasa dipandang. Jika kita hendak dipandang sang kekasih, merapikan baju, merapikan apa yang akan dipandangnya. Bahkan beberapa bapak ibu ini ada yang memasang cat di mukanya supaya terlihat mukanya putih. Cat dari Korea, SK2, supaya terlihat cakep. Ada pelapis dalamnya, ada pelapis luarnya. Hati-hati Pak. Foto yang di Facebook itu diskon 70%. Itu belum tentu sahih wajahnya begitu ya. Harus didiskon dulu. Kayaknya wajahnya nggak begini ya. Kenapa kita kemudian sibuk dengan memperhatikan tubuh ini? Baju, pakaian. Karena hendak dipandang oleh orang. Dulu kami waktu awal-awal berdakwah sibuk mencari baju yang cocok untuk berdakwah supaya disebut ustaz. Saya sibuk ngatur model jenggot biar gak miring-miring karena jenggot saya gak miring. Supaya disebut jenggotnya rapi, jenggot ustaz. Sibuk mencari rida mana yang pantas. Digaya-gayain. Ternyata begitu tidak memperbaiki hafalan sama sekali. Kecuali Abu Hurairah. Abu Hurairah hafalannya rusak. Dia datang kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari dan Muslim? Ubsud rida. Lapangkan ridamu. Dalam hadis lain, ubsud saubak. Jangan pakai pakaian yang sempit. Maka Allah akan lapangkan hafalanmu. Itu Abu Hurairah yang lagi omongin sama orang di sana. Ya. Kita doakan semoga dia cepat berubah, tobat kepada Allah. Karena mengejek sahabat Rasulullah, menggugurkan amal-amal kita semua. Tipis-tipis. Dia tidak Syiah, tapi terjebak kepada liberalis. Dia tidak liberal juga karena dia bertasawuf. Cuma terjebak pada puberitas intelektual yang tertunda.
Seharusnya orang kalau sudah kenal Allah tidak sibuk lagi membicarakan yang kecil-kecil itu. Apalagi ini bisa menggugurkan keilmuannya. Abu Hurairah itu pelita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi di hadis Bukhari? Baca hadis ini. Abu Hurairah mengatakan, "A'lamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi'a'ain." Rasulullah mengajarkan aku 2 karung ilmu. Satu aku sebar, satu tidak. Yang tidak itu kan ilmu yang sedang dia dalami, ilmu tasawuf. Cuma sayang, kok terjebak lagi dengan bacaan-bacaan seperti itu. Bapak saudara yang akan Allah, kalau kita sibuk berpenampilan yang bagus supaya ingin membangun kepercayaan diri, Allah tidak pandang pakaian kita. Maka sekarang nggak sibuk lagi dengan baju. Baju apa sajalah boleh. Ya, yang paling enak putih, nggak ketahuan kalau baju sudah pakai 2-3 kali. Cukup ganti ridanya. Dulu, kita sibuk, sarungnya harus ganti. Bajunya harus ada model motif-motifnya. Tapi tidak satupun baju itu menambah syahdu di kalbu. Maka saya kemudian memutuskan, sudahlah ya Allah, ampunkan aku. Tumbuhkan rasa muraqabah dalam kalbuku. Muraqabah itulah rasa percaya diri yang luar biasa. Karena merasa hanya dipandang Allah, pandang makhluk pun luput dari kalbu kita. Itulah inti ajaran tasawuf. Maka al-ihsan melahirkan ilmu, ilmu zuhud, ilmu tazkiyatun nafs, ilmu mengenai zikir. Ilmu ini dikumpulkan oleh ulama, namanya tasawuf. Cuma sayang hari ini orang trauma dengan nama tasawuf. Mana ada syaitan diam-diam membiarkan tasawuf berkembang. Gak mungkin. Tasawuf itu penakluk syaitan. Maka tidak mungkin syaitan membiarkan orang belajar tasawuf. Maka dia buatlah konspirasi di kalangan orang beragama. Ada orang tidak waras belajar agama, gila. Dia kata, tuh orang belajar tasawuf jadi gila. Sebenarnya orang itu sudah gila sebelum belajar tasawuf. Saya saksi kepada Allah. Saya menyaksikan orang tidak waras belajar tasawuf tambah gila. Tapi kalau yang belajar seperti Pak Kiai awal, belajar tasawuf tambah terang kalbunya. Karena dia sangat waras akalnya. Sangat terang jiwanya. Tapi kalau orang gelap pikirnya, dia belajar tasawuf tambah gelap juga. Bapak saudara makan Allah, jika tasawuf itu ihsan, menolak tasawuf boleh nggak? Jika tasawuf itu isinya ihsan, menolak tasawuf, menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Cuma mereka sekarang kutip imam kita, Imam Syafi'i. Apa kata mereka? Imam ente ngomong. Emang Imam Syafi'i bukan imam ente juga? Jika orang bertasawuf pagi ini, maka sore dia akan seperti orang dungu. Ya salah. Kalam Syafi'i tidak bermaksud begitu. Imam Syafi'i nyindir orang pakai baju sufi yang saya sebutkan tadi, sibuk dengan penampilan zahir, tapi tidak ngaji. Saya suka sekali dengan redaksi Pak Kiai tadi. Kita di sini ngaji. Kalau ngaji aslinya ada kitabnya. Cuma kitabnya lagi saya hafalkan aja ya. Bapak cukup dengar saya aja yang bacakan hadisnya. Itu hadis 2 halaman. Ada yang hafal? Hadis 2 halaman itu. Hadis pertama di Sahih Muslim. Hadis pertama di Sahih Muslim. Dari al-ihsan ini muncullah ilmu tasawuf. Dari tasawuf muncullah namanya thariqah. Dari thariqah adalah mursyid, adalah murid, adalah cara zikir, adalah cara suluk, adalah cara kita berubudiyah kepada Allah supaya kalbu
lebih terkoneksi kepadanya. Jika fikih merasa dipandang zahir kita, sedangkan iman merasa memandang dengan akal kita, sedangkan ihsan merasa memandang dengan ruh, dari kolbu masuk ke dalam ruh. Oleh karena itu tasawuf sulusuddin, tasawuf itu sepertiga atau rubu'uddin, seperempat agama. Ingkar tasawuf, ingkar seperempat. Cuma kalau ada orang sana anti tasawuf, kita maklumi, mungkin tasawuf dia tasawuf palsu. Dia buat definisi tasawuf sendiri. Tasawuf itu Rasulullah lah yang pertama mengajarkan. Inilah kalam pertamanya. Anta abudallah ka'annaka tara. Engkau ibadah seakan memandangnya. Bukankah ini puncak dari beragama? Benar nggak? Berarti orang anti tasawuf tidak akan pernah sampai kepada puncak berubudiyah. Dia sibuk di urusan kaki jingkrang dan tidak jingkrang. Sibuk masalah tasbih. Ini bid'ah atau tidak? Bid'ah. Padahal Abu Hurairah pakai tasbih ini cuma 100. Abu Hurairah tasbihnya 2000. Bid'ah nggak? Berani yang bilang Abu Hurairah bid'ah. Berarti sama sama kelompok yang kemarin. 11-12 ada bid'ah. Mana lagi yang bid'ah? Kayaknya semuanya di sakunya ada bid'ah ya. Ini itu cuma alat, bukan maksud. Al-maksud ya zikrullah. Maksud itu zikir, bukan di sini. Ini itu cuma alat. Gak pakai ini pun kita zikir. Imam Salafus Saleh Sayyidina Al-Hasan Al-Basri wafat tahun 110 Hijriah. Disaksikan oleh muridnya Habib Al-Ujaimi. Apa kata Habib Al-Ujaimi? Aku melihat guruku Hasan Al-Basri menggunakan tasbih. Padahal dia sahibul karamat, sahibul muraqabat. Beliau ahli ihsan, banyak karamahnya, murid-muridnya dari macam-macam negara. Kami bertanya, wahai Tuan Guru, engkau sudah menjadi ulama hebat, wali tersohor. Kenapa masih menggunakan tasbih? Apa jawaban beliau? Wahai Ananda muridku, dulu kami mendapatkan muraqabah dengan pakai ini. Maka setelah dapat muraqabah ini pun tidak kami tinggal. Disitulah kemudian Al-Hasan Al-Basri memberikan tasbihnya kepada Al-Ujaimi. Al-Ujaimi memberikan kepada Daud At-Tai. Daud At-Tai memberikan kepada Ma'ruf Al-Kharqi. Ma'ruf Al-Kharqi memberikan kepada Saris Sakti. Saris Sakti memberikan kepada Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi punya murid banyak sekali. Ada Shibli, ada Hallaj, ada imam kita dalam akidah, Abul Hasan Al-Asy'ari. Makanya akidah yang paling pas untuk orang-orang yang ingin wusul kepada Allah, akidah Asy'ariyah. Kenapa? Beliau telah menyampaikan kaidah-kaidah akidah yang sesuai dengan salafus saleh. Lalu orang ini bertanya lagi, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Nah, karena ilmu ini sekarang lagi ramai, ilmu cucokologi. Apa jawaban Nabi? Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. Kita sama-sama tidak tahu rahasia kapan terjadi kiamat. Kiamat dalam bahasa Arab disebut sa'ah. Sa'ah artinya time, waktu. Kapan waktu terjadi kerusakan alam semesta terjadi? Jawaban Nabi,
Aku yang engkau tanya tidak lebih tahu daripada engkau yang bertanya. Rasulullah itu sebenarnya lebih tahu daripada yang bertanya. Yang lebih alim Nabi Muhammad atau Jibril? Lebih mulia Nabi Muhammad atau Jibril? Tahu dari mana? Terbid'ah lagi. Mana dalil? Gak usah pakai dalil macam-macam. Waktu Mi'raj, siapa yang tembus ke aras? Jibril tidak dapat izin menembus arasnya. Berarti yang lebih tinggi siapa? Jadi Nabi ngomong begini bukan berarti Nabi tidak tahu. Nabi belum dikasih tahu. Jibril pun tidak dikasih tahu. Tapi Sayyidina Jibril mengatakan, ya sudah, akhbirni Fatihah. Ciri-cirinya apa? Dikejar terus oleh Sayyidina Jibril. Dijawab oleh Nabi dengan ciri-ciri terjadi sebelum kiamat. Disebut dengan alamat sughra. Antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang tuan terlahir, ya, seorang ibu melahirkan tuannya. Antalidal amah ibu atau budak perempuan melahirkan rabbataha, tuannya. Dulu kalau ada budak perempuan digauli oleh suami, oleh tuannya, lahir anak, anaknya menjadi tuannya. Itu dulu. Kalau sekarang lain, anak-anak sekarang semena-mena kepada ibunya. Itulah antalidal amatu rabbataha. Lalu yang kedua apa? Wa antaral huffata al-urata alata. Engkau melihat ada orang-orang yang miskin, kismin, atau kismin, miskin 101%. Ra'il ghanam kerjanya itu menunjukkan strata paling biasa di Arab. Dia pengembala domba. Kerjanya itu. Ya tatawaluna fil bunyan. Dia nyeker tapi bisa bolak-balik masuk bunyan, gedong. Sekarang kita sebut mall. Sekarang mall itu ada di handphone, ya. Benar gak? Ada namanya mall apa gitu ya. Banyak tuh yang antum sebut tuh jadi iklan tuh. Nabi mengabarkan di hadis yang lain, nanti di akhir zaman pasar-pasar sepi. Kenapa sepi? Sekarang sudah mulai sepi. Karena semua orang punya pasar sendiri. Maka bagi para pedagang jangan masuk buat gedung yang tinggi-tinggi. Buatlah ruang yang bagus-bagus di handphone, ya. Itu baru cuma ciri-ciri kiamat. Berdasarkan ini muncullah ilmu namanya ilmu akhir zaman. Kaedahnya dua. Satu, tidak boleh tebak-tebakan. Yang kedua, hanya Allah yang tahu kapan terjadi. Tapi kalau sekarang orang mulai tebak-tebakan gimana? Berarti ilmunya tentang akhir zaman salah, keliru. Yang maksa-maksa tahun sekian akan muncul Mahdi berdibaiat di Mekah. Sekarang dia sudah keluar-keluar di YouTube. Masa Mahdi ngomong-ngomong di YouTube? Ketemu Yahudi, digorok sama Yahudi. Jangankan Mahdi, intelijen, orang intel, pangkat kolonel, punya rahasia negara, diburu. Apalagi intel langit bernama Al-Mahdi, pasti diburu. Gak mungkin Al-Mahdi kowar-kowar di YouTube. Ngaku-ngaku jadi Satrio Penenget, ya. Satrio Penenget udah ada dulu, 8 orang mungkin lebih, ya. Itu Mas Satrio Penenget. Ngaku-ngaku menjadi Ratu Adil, ngaku-ngaku jadi Al-Mahdi. Dan itu ternyata banyak di Indonesia. Saya didatangi beberapa mereka. Saya kaget juga. Ente Al-Mahdi.
Mahdi. Modal cuma jidat lebar, hidung mancung sedikit. Lebih mancung Pak Kiai kita. Tapi dia dengan tawadhu langsung mengatakan, ana lastu minal habaib. Saya bukan habaib. Padahal hidungnya meyakinkan sekali itu. Jidatnya juga lebar. Tapi tidak ngaku Al-Mahdi. Alhamdulillah. Banyak hari ini yang ngaku. Saya lihat ternyata orang mulai stres. Ketika virus berkembang, orang lagi cari tempat untuk mencari keselamatan. Ini baru satu virus, dua virus. Nanti kalau datang lagi virus, karena kata WHO virusnya ada 6. WHO virusnya ada 6. Siap-siap tegang ya. Sisa berapa lagi? Habis 2. 4 lagi, Pak. Nanti tambah banyak yang mengaku Al-Mahdi. Saya akan selamatkan umat manusia. Dia aja nggak selamat besok karena COVID. Nanti 2026, 2027, 2008 di puncak-puncak orang akan banyak mengaku dirinya Al-Mahdi. Siap-siap untuk menolaknya ya. Ilmu mengenai ini sudah ditulis oleh Imam Suyuti, oleh Imam Tabari, Imam Ibnu Katsir. Insya Allah kalau umur panjang nanti kita buat pembahasan Man huwal Mahdi. Insya Allah kita simpulkan hadis ini. Nabi ditanya mengenai Islam, iman, ihsan, kiamat. Kesimpulannya ada pada kalam Nabi. Nabi tanya Umar, Umar nih paling serius melihat orang, liatin siapa ini orang. Saking seriusnya dia, orang itu pergi, dia belum dari pintu. Kok tiba-tiba hilang? Jadi sekedip mata, buka mata hilang di luar pintu. Ketika Umar mulai curiga, Nabi kemudian mengatakan, Ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah kamu siapa yang bertanya? Akhirnya Umar tidak jadi berpikir aneh-aneh. Cukup dia katakan, Allah dan Rasulnya saja yang tahu. Ini adab. Ini adab kalau di hadapan guru. Tidak boleh show up, sok-sok alim di depan guru. Kecuali lagi ujian. Umar bukan lagi diuji. Umar lagi dialihkan Rasulullah. Apa kata Nabi? Zalika Jibril. Itu adalah Jibril kawanku. Ja'akum liyu'allimakum dinakum. Inilah kesimpulannya. Datang kepada kalian mengajarkan din kalian. Apa arti din? Agama. Dulu orang Melayu lama sebut ugama. Ya. Agama berarti ada 4 pilarnya. 1/4 pada fikih muncullah mazhab al-Islam. Maka ketika orang ingin al-Islam berfikih wajib bermazhab. Masjid Syekhul Islam mazhabnya apa? Yakin? Serius? Alhamdulillah nyambung kepada Rasul. Yang kedua, akidah. Akidah di sini akidah apa? Ahlussunnah, riwayat Imam Asy'ari. Riwayat, harus ada periwayatnya, nggak boleh langsung bilang kalam Allah, kalam Rasul. Kita kan nggak ketemu dengan Rasul. Dan yang ketiga, bertasawuf nggak? Bertasawuf, zikirnya ada tekniknya nggak? Ada, itu namanya thariqah. Thariqah itu jalan, jangan lama-lama di jalan. Ujung jalan adalah hakikat. Hakikat itu artinya ilmu yang mengantarkan kepada yakin. Yakin kalau sempurna namanya ma'rifat.
Itulah makrifat, engkau memandang dalam sholatmu, tapi tiadalah engkau memandang kecuali dialah yang berikan pandangannya. Jadi makrifat itulah al-ihsan. Kalau boleh kita terjemah al-ihsan ma'rifatullah. Ihsan itu adalah ma'rifatullah. Ulama kita dulu mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Dan seperempat terakhir, jika ingin sempurna agama, harus mengerti ahwal akhir zaman. Akhir zaman ini akan banyak yang mengaku dirinya kelompok Al-Badar. Al-Badar ditandai dengan gerakan 313 wali-wali kutub. Nanti akan banyak tuh tentara Al-Badar. Al-Badar akan banyak nanti. Hati-hati. Ini semua ada yang asli, ada yang tidak asli. Akan ada yang ngaku wali, dia bukan wali. Dia ngaku Mahdi, ternyata dia Dajjal. Ini zamannya. Maka jangan hanya berhenti pada ilmu thariqah. Harus mulai belajar ilmu akhir zaman. Saya pun baru paham 2 tahun ini ketika diberi Allah hadiah corona. Maka saya bersyukur ada corona. Karena saya mengerti ilmu makrifat akhir zaman. Inilah awalnya. Ya. Kalau Bapak Ibu umur panjang akan paham apa yang saya maksud. Wallahu a'lam bishawab.